Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin masuk. Perkenalkan, nama aku Nobita Yayasan, aku dari Sekolah Vokasi Teknologi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPI dan Starex pada sistem embedded. Pada pengertian SPI ini, serial variable interface adalah protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk menghubungkan mikrokontroler dengan perangkat lain, seperti sensor, memori, dan modul penyimpanan storage. SPI bekerja sebagai dengan konsep antar slave dan menggunakan lebih dari dua jalur komunikasi, yaitu MOSI, MISO, SCLK, dan SS. SPI dikenal memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pertukaran data cepat. Pin dan komponen SPI. SPI menggunakan dua jalur utama, yaitu MOSI Master Out Slave In, MISO Master In Slave Out, SCLK Serial Clock, dan SS atau CS Slave Select. Master bertugas untuk mengontrol clock dan memilih perangkat slave yang aktif melalui pin SS. Setiap perangkat slave terhubung secara paralel pada pin jalur MOSI, MISO, dan SCLK. Namun hanya perangkat yang dipilih yang akan berkomunikasi dengan master. Pin dan komponen SPI yaitu ada pin MOSI, fungsi untuk master out slave in, jalur data dari master ke slave. Lalu pada pin MISO, pada fungsi ini master in slave out, jalur data dari slave ke master. Lalu pada pin SCLK, ada fungsi serial clock yang dihasilkan oleh master. Lalu pada pin SS1CS, lalu pada fungsi slave select atau slave select. Lalu pada komponen SPI ada master, ada slave, ada jalur komunikasi, dan perangkat storage. Lalu pada cara kerja SPI bekerja dengan sistem full duplex yang artinya pengiriman dan penerimaan data dapat dilakukan secara bersamaan. Master pengiriman clock melalui SCLK untuk menyinkronkan pengiriman pada data antara master dan slave. Data dikirim melalui MOSI dari master ke slave, sedangkan data dari slave ke master dikirim melalui MISO. Proses komunikasi hanya terjadi ketika slave dipilih melalui SS. Lalu pada SPI storage atau memori penyimpanan, SPI banyak digunakan untuk komunikasi dengan perangkat storage seperti flash memory, EEPROM, dan SD card. Dalam sistem embedded, SPI digunakan untuk membaca dan menulis data ke media penyimpanan eksternal dengan kecepatan tinggi. Contoh penggunaan SPI storage adalah penyimpanan data sensor, logging system, dan penyimpanan file pada perangkat IoT. Lalu ada contoh implementasi SPI storage, yaitu dapat dilakukan pada penggunaan microSD, model yang terhubung ke microcontroller seperti Arduino atau ESP32. Data seperti hasil pembacaan sensor dapat disimpan ke dalam file pada kartu memori untuk analisis lebih lanjut. SPI memungkinkan proses read atau write data dilakukan dengan cepat dan efisien dalam sistem embedded. Pada kesimpulan ini, SPI merupakan protokol komunikasi secara berkecepatan tinggi yang digunakan dalam sistem embedded untuk komunikasi dengan sensor display dan perangkat storage. Dengan sistem full duplex dan kecepatan tinggi, SPI sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data cepat. Namun, SPI memiliki keterbatasan pada penggunaan pin yang lebih mil dibandingkan I2C, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Oke, terima kasih. Saya akan menunjukkan backline programnya, dan saat ini saya akan menggunakan program teman saya, dan karena dia adalah kelompok saya. Nah, di sini fungsi untuk cetak alamat I2C dalam format hash atau stream serial. Ini ada program saya, ada scan bus I2C-nya juga. Nah, ini yang paling banyak itu untuk scannernya. Jadi intinya seperti itu, nanti LCD menampilkan tulisan teks teknologi rekayasa otomasi 2024. Mungkin selanjutnya ini program saat di-upload. Nah, ini program yang sudah saya buat dan saya jelaskan tadi.
Ini nanti akan menampilkan tulisan teknologi rekas otomasi 2024. Lalu kita upload saja. Nah, ini kita tunggu sampai program sukses terupload. Nah, jika sudah sukses, nah ini untuk LCD kondisi pertama tadi LCD ready dan akan menampilkan output seperti ini, teknologi rekayasa otomasi 2024. Nah, dengan PCF 8574 dengan address. Nah, cek lagi terlebih dahulu. Berapa terus sudah berhasil. Terima kasih. Percobaan yang ketiga saya itu sama, yaitu 11 dan PP10 SDA, PP11 SDA, PP10. Nah, ini tampilan dari program yang sudah saya jelaskan tadi. Ini untuk program ESP. Lalu selanjutnya yang kedua ada program STM, dan ini slide saya ingatkan sekali lagi harus sama. Ini untuk pin yang saya gunakan, wilannya sama. Nanti platform IO akan mengupload program secara satu persatu. Yang pertama pada dari ESP32 terlebih dahulu. Jika ESP sudah sukses, maka akan lanjut ke STM32. Nah, ini untuk wiringnya sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini outputnya teknologi rekayasa otomasi. Jadi program dapat berjalan dengan baik dengan konfigurasi komunikasi I2C. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.